Di episode kali ini kita akan belajar sedikit tentang Arianisme. Nah, Arianisme ini menarik karena merupakan salah satu ajaran sesat pertama di gereja mula-mula. Ya, bisa dibilang pertama atau kedua lah, karena ada Gnostisme yang waktu itu juga terjadi. Nah, Arianisme ini tergulir oleh satu tokoh yang bernama Arius of Alexandria. Dia ini adalah tokoh pertama yang mengajarkan atau memberikan teori bahwa Yesus itu tidak sama dengan Allah Bapa. Nah, ini adalah Arius, pengajar pertama tentang bahwa Yesus tidak setara dengan Allah Bapa. Nah, si Arius ini kalau kita belajar secara sejarah ada beberapa versi. Salah satu versinya mengatakan bahwa Arius ini sebenarnya dia lahir di North Afrika Utara, tepatnya Libya sekitar tahun 230 atau 250. Kemudian dia itu belajar di Antioquia. Nah, di zaman itu ada dua mazhab utama yang mempelajari kristologi, yaitu mazhab Antioquia dan mazhab Alexandria. Nah, di mazhab itu kalau bahasa Inggrisnya school of thought ya, atau semacam aliran lah. Nah, kalau di Antioquia itu mereka mempelajari kristologi dari sisi kemanusiaannya ya. Yesus sebagai manusia, dari sisi manusianya mereka mempelajari, fokusnya ke sana gitu ya. Kalau di Alexandria mereka mempelajari kristologi Kristus dari sisi divinity-nya atau keilahiannya ya. Jadi maka ada beberapa sejarah yang mengatakan bahwa karena si Arius belajar di Antioquia, maka dia lebih mengupas siapa kemanusiaannya si Yesus, sehingga dia bahwa Yesus itu hanya manusia, tidak lebih dari itu, ciptaan. Mungkin lebih hebat dari manusia biasa, tapi dia tidak setara dengan Tuhan. Dia di antara Tuhan dan manusia ya, setengah dewa, setengah Tuhan lah ya. Itu yang terjadi. Nah, tapi juga ada mengatakan bahwa tidak, karena dua-duanya ini berada mereka juga melayani di mazhab yang sama, itu di Alexandria. Nah, Arius ini terkenal sangat cerdas ya. Jadi Arius ini selain cerdas, dia juga orator yang ulung, preacher yang ulung, khotbah yang ulung. Jadi banyak sekali orang-orang yang suka dengan dia, suka dengan khotbahnya, suka dengan pengajarannya. Maka oleh sebab itu ajaran Arius yang sesat ini punya impact yang sangat dahsyat di zaman itu ya. Bahkan kalau kita membaca sejarah, bahwa bahkan sebelum terjadinya Konsili Nisea, argumen bahwa Yesus itu manusia atau Yesus itu Kristus atau sama dengan Bapa atau tidak, itu menjadi argumen yang sangat populer di zamannya. Jadi kalau kita ke pasar gitu ya, kita pasti mendengar ada orang yang sedang beradu argumen bahwa Yesus itu manusia, Yesus itu Allah Bapa, sama gitu ya. Argumen yang selalu kita dengar di mana-mana gitu. Dan ini mirip lah kalau misalnya kalau zaman kita ini, mungkin kalau saya bisa ambil contoh waktu zaman pemilu pilpres yang dulu gitu ya, semua orang kalau kita di Indonesia, di Jakarta, di mana kita lagi ngopi atau gimana, pasti ngomong soal Pak Jokowi lah, soal Pak Prabowo lah gitu ya. Jadi suatu argumen yang sangat populer di antara semua orang di kawasan itu ya. Dan ini menjadi besar, kemudian menjadi sangat signifikan karena Kaisar Konstantinus itu mulai mengadopsi agama Kristen menjadi agama kerajaan, dan itu makanya impact-nya dari antara selisih dua ajaran ini menjadi sangat dahsyat ya. Nah, si Arius ini kalau kita belajar sedikit dengan kehidupannya dia tuh ditasbihkan sebagai penatua, presbiter atau ya pendeta lah zaman kita ya, di Alexandria itu tahun 310. Nah, waktu dia mulai menjadi pendeta itu, pelayan Tuhan di sana, dia sebenarnya disenangi orang ya. Bahkan uskup yang zaman itu pun senang sama dia karena dia cerdas ya, bisa khotbah dengan baik segala macam. Tapi kemudian satu uskupnya diganti dengan Alexander. Nah, ini terjadi selisih nih. Kenapa? Karena si Alexander ini membawa argumen atau membawa pengajaran Trinitas yang sama dengan apostolik. Jadi benar-benar Trinitas gitu. Nah, dan terlihat kemungkinan besar si Arius ini agak tidak suka dengan uskupnya, sehingga dia melontarkan ajaran yang bertentangan dengan si Alexander ini. Dan ajaran itu adalah Kristus tidak sama. Nah, salah satu yang menjadi unik adalah penggunaan kata Grikanya ya. Waktu orang mengatakan bahwa Yesus Kristus dengan Allah Bapa itu sama, bahasa Grikanya itu adalah homoousia atau homoousion ya. Homoousia. Nah, sedangkan si Arius mengatakan bahwa tidak sama, dan dia mengatakan bahwa homoiousia atau homoiousion. Nah, jadi perbedaan dua kata ini adalah cuma satu huruf, yaitu huruf I. Nah, gara-gara satu huruf I ini terjadi ribut. Nah, bedanya apa? Kalau homoousion itu adalah homo itu sama, sehakikat, satu unsur, homoousion. Nah, sedangkan si Arius bilang homoiousion. Homoi itu mirip, serupa, tapi tidak sama.
Nah, itu yang menjadi perbedaan. Dan ini menjadi sangat berdasar sekali karena zaman itu teologi Trinitas ya belum sangat formulatifnya belum ada, belum saklek udah padat gitu ya, belum sedang digali zaman itu. Sebab zaman itu kalau kita belajar sejarah juga sebelum Kaisar Konstantinus itu ya, kekristenan itu sedang dalam masa persekusi. Jadi pengajaran sekolah-sekolah teologi, sekolah-sekolah thought itu belum terlalu banyak, dan baru mulai banyak tahun terakhir abad ketiga keempat karena mulai banyak sekali pengikut Kristus, orang Kristen yang banyak di Kerajaan Romawi dan mulai diadopsi menjadi agama kerajaan. Nah, ini penting sekali sehingga waktu Kaisar Konstantinus menjadi kaisar utama di Kerajaan Romawi, dia tuh mempunyai unsur pertama adalah satu raja, satu kerajaan, satu kaisar, satu kerajaan, satu Tuhan dan satu agama. Jadi satu gereja, jadi satu baptisan lah. Nah, ini semua ini adalah caranya Konstantinus, Kaisar Konstantinus untuk menyatukan kerajaan Romawi. Dan karena adanya pertentangan antara pengikut Arianisme ini dan pengikut Trinitas, maka perlu diadakannya rekonsiliasi supaya tidak pecah. Nah, itulah sebabnya awal-awal kenapa ada Konsili Nisia. Nah, nanti di episode berikutnya kita akan bahas apa itu Konsili Nisia, apa yang terjadi, apa benar seperti kata-kata orang bahwa Yesus dijadikan Tuhan waktu di Konsili Nisia dan sebagainya. Kita akan bahas di episode berikutnya. Tapi sebelum itu saya mau mengatakan bahwa satu hal ini, bahwa Arius ini menjadi sangat populer karena juga dia mengadopsi beberapa filosofi Platonisme. Nah, salah satu adopsinya adalah begini, bahwa kalau Allah itu yang secara Plato adalah besar dan tidak dikenal, waktu kita mengenal Kristus, berarti dia bukan Allah karena dia kita kenal. Nah, itu salah satu prinsip dari filosofi Platonisme. Dan seperti yang saya pernah katakan sebelumnya, bahwa di Kerajaan Romawi, filosofi Yunani ini sangat-sangat terkenal dan sangat-sangat umum, populer di kalangan semua orang di zaman Romawi. Jadi, apa yang diajarkan oleh Arius ini seolah-olah masuk akal, seolah-olah sama dengan yang dulu-dulu, filosofi yang lain, dan sangat familiar, sangat orang-orang bisa mengenal dan bisa mengerti. Oleh sebab itu ajaran Arius ini bisa menjadi besar dan cepat diterima. Bahkan salah satu caranya dia menyebarkan pengajarannya dia melalui lagu-lagu. Ya, dia menciptakan lagu. Nah, lagu ini karena dulu orang travel, orang pindah ke kota-kota lain sebagai pedagang atau sebagai cuman pindah ke kota lain, itu jaraknya lama. Jadi lagu ini sering didengungkan sehingga ajaran dia tuh tersebar dengan cepat. Nah, itu salah satunya. Dan salah satu kata yang suka digunakan dalam lagu itu adalah ada waktu di mana dia tidak ada. Nah, dia itu adalah Yesus. Jadi dia mengatakan bahwa ada waktu di mana Yesus tidak ada, berarti Yesus itu diciptakan, bukan bersama-sama dengan Allah Bapa yang tidak terbatas oleh waktu. Jadi itulah Arianisme bagian pertama. Di episode berikutnya kita akan belajar lebih lanjut lagi tentang Arianisme, Konsili Nisia dan seterusnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.